lah. How to tell about it? Not need to tell about it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, makasih buat kalian yang udah klik video ini. Selamat datang, ketemu lagi sama gue di sini, Elsha Septadia. Hai guys, gimana nih kabar kalian yang lagi pada menjalankan ibadah puasa? Mudah-mudahan kalian masih pada semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Kali ini gue mau bercerita tentang kejadian aneh yang pernah gue alamin, dan kebetulan kejadian ini nggak lama sih kejadiannya. But anyway, sebelumnya boleh dong gue minta kalian untuk klik dulu subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe, supaya gue bisa tetap semangat nih untuk bisa memberikan video-video yang bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya supaya kalian bisa langsung dapat notifikasinya ketika gue upload video-video baru. Dan makasih buat teman-teman yang udah subscribe. So, ini kejadiannya dimana gue ini pernah dibangunin oleh seseorang di tengah malam, dan kejadian ini gak cuma sekali. Gimana sih ceritanya? Yuk kita mulai aja ceritanya. Let's start it. Jadi gue ini kan tinggal hanya berdua sama anak gue di rumah. Nah, sedangkan ketika hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, itu biasanya anak gue ini tidur di rumah bapaknya. Jadi gue tuh kalau weekend biasanya sendirian, atau mungkin biasanya juga gue suka tidur di rumah mama gue. Di awal bulan Maret itu gue kebetulan itu memang lagi bener-bener dalam keadaan sangat down. Banyak banget kejadian atau masalah-masalah yang beruntun yang terjadi dalam hidup gue. Jadi gue tuh seperti sama Allah tuh nggak dikasih masa rehat atau masa healing proses. Jadi setelah ada kejadian ini, ada kejadian ini, setelah ada kejadian ini, dan itu tuh bener-bener hancur, bener-bener gue berada di titik terbawah gitu, dimana gue merasa bahwa gue itu sendirian, gue itu nggak punya siapa-siapa. Itu titik dimana gue sangat merindukan kehadirannya papa gue yang udah meninggal. Kenapa di sini gue mau bercerita juga tentang kepergiannya papa gue ini? Karena memang ini ada berhubungan dengan kejadian yang gue alamin ini. Jadi papa gue ini meninggal di tanggal 6 Desember 2019. Jadi mungkin baru sekitar 4 bulanan. Dan ini tuh berat banget buat gue. Ya gue tahu sih, karena buat siapapun pasti yang namanya kehilangan orang tua itu nggak ada kata yang siap, nggak ada yang bisa dibilang kita bisa rela atau ikhlas. Kondisinya agak berbeda karena papa gue ini bukan cuma sekedar seorang ayah, bukan cuma sekedar orang tua. Gue sama papa gue ini itu sudah lebih dari seperti sahabat. Jadi gue itu selalu menceritakan apapun yang gue rasain, apapun yang lagi gue alamin, atau misalnya gue lagi bener-bener butuh seseorang untuk bisa nguatin gue, itu biasanya gue larinya ke papa gue. Kebetulan lagi gue sama papa gue ini kita hobi banget ngedesain. Jadi kita tuh suka banget ngedesain apa, ngoprek apa, itu udah jadi hobi kita berdua. Makanya kita seneng banget yang namanya sharing cerita tentang ide-ide apapun. Karena kepergiannya, meninggalnya papa gue ini memang mendadak. Gimana ya rasanya, itu tuh bener-bener lo kayak kehilangan segalanya. Lo kehilangan orang yang lo anggap tadinya itu bisa menjadi sandaran lo, dan akhirnya lo kehilangan semua itu. Bener-bener lo ngerasa bahwa lo sendirian. Pada saat gue sendirian saat itu, ya kita mau apa lagi sih kalau ujung-ujungnya kita nggak kembaliin lagi semua sama Allah. Setiap habis sholat, ketika gue lagi bersujud, gue tuh cuma sharing sama Allah, kayak curhat sama Allah bahwa dalam keadaan kondisi kayak gini tuh gue cuma merindukan papa gue. Kenapa dia nggak ada gitu, kenapa dia harus nggak ada di saat gue membutuhkan beliau gitu. Ketika habis sholat isya waktu itu, akhir dari doa gue cuma bilang, "Pah, tolong ada. Saya cuma pengen kasih tahu saya harus apa, langkah saya harus kemana." Jadi sebelum gue bener-bener tidur di malam itu tuh gue sempet dan gini, "Pah, kalau papa bisa ada malam ini, tolong kasih tahu saya harus apa, dan bangunkan saya tahajud di jam 3. Ketika pada akhirnya gue tidur, saat gue tidur, gue itu seperti ada yang ngeguncang badan gue. Tapi itu gue belum bangun. Terus tiba-tiba gue ngerasain lagi, dan gue yakin itu bukan mimpi. Kenapa gue bilang itu bukan mimpi?
Karena gue itu mau ada suara apapun, mau ada pergerakan apapun, gue itu orang yang akan cepat bangun walaupun mau tidur senyenyak apapun. Gue ngerasain banget yang badan gue yang digerak-gerakin. Pada saat waktu gue digerak-gerakin itu kasur pun bergerak kan, udah otomatis gitu. Bukan jadi si kasurnya itu kan pasti kegoyang-goyang juga. Dan saat itu ada suara laki-laki. Yang suara itu persis banget dengan suara papa gue. Suaranya itu sangat dekat, benar-benar di samping gue. Itu benar-benar jelas suaranya. Dan saat itu yang gue dengar adalah bangun. Ini waktu tahajud. Yang dia ngebangunin gue untuk bertahajud malam itu. Dan karena akhirnya gue kebangun, terus gue duduk saat itu, terus gue ngeliat handphone gue. Dan gue lihat pada saat itu tepat jam 3 pagi. Gue yang namanya merinding, udah takut dan merinding. Kebayang gak sih lo di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa, udah gitu lo dalam keadaan tengah malam, bukan tengah malam, jam 3 pagi, tiba-tiba lo dibangunin sama, ya lo gak tahu siapa yang bangunin lo saat itu. Gue misalnya biasanya tahajud karena dibangunin sama alarm, ya itu gak masalah gitu, gue bangun biasa, gak ngerasain apa-apa atau ketakutan, gak ada takut sama sekali. Tapi lo dibangunin sama seorang sosok yang mirip sama papa lo, itu yang gue ragu nih, gue mau tahajud apa enggak. Gue udah mau orangnya penakut banget, terus tiba-tiba lo kebangunin jam segitu, entah dengan siapa lo dibanguninnya. Terus tiba-tiba misalnya kalau lo sholat tiba-tiba ada orang di belakang lo nyolek-nyolek, kan mati ya. Nah jadi, tapi waktu itu gue cuma mikir gini, kalaupun gue misalnya dibangunin sama sosok jin, tapi gue dibangunin untuk bertahajud, gue pikir ya nggak ada salahnya. Gue walaupun gue tuh takut, deg-degannya parah, merinding tuh udah parah banget, tapi gue mikir kan gue minta dibangunin ya jam 3, walaupun gue minta itu hanya sekedar omongan kayak gitu aja, celetukan gitu aja, tapi mau itu siapapun yang ngebangunin, setidaknya itu hal positif walaupun dengan cara yang nakutin kayak gitu. Akhirnya ya udah gue paksain lah untuk tahajud, walaupun itu nggak konsen itu parah banget, nggak konsen deh, tapi ya udah gitu kan, setidaknya gue udah ngelakuin itu. Gue tahajud sekitar jam 4-an, itu gue udah nggak tidur lagi. Itu cuma jadi udah nggak nyaman lah. Lu gimana mau tidur nyenyak ketika lu tahu ada orang yang ngebangunin lo jam segitu dan lu tuh lagi sendirian di rumah. Yang ada udah akhirnya gue nunggu subuh, nunggu pagi, ya udah gitu. Nah akhirnya nih kebesokannya gue pada malam berikutnya, oh ya berarti kemarin itu malam Sabtu, jadi kejadiannya pas malam minggunya setelah sholat isya, itu gue iseng lagi. Bukan iseng sih, cuma gue pengen meyakinkan diri gue aja gitu, apakah gue kemarin itu cuma mimpi, halu atau apa gitu. Jadi gue coba lagi kayak bicara dalam hati. Ketika pada saat gue mau tidur itu jam 1-an, gue cuma bilang, "Pak tolong bangunin saya jam 3 gitu, tolong papa ada." Jadi gue cuma ngomong kayak gitu aja. Jadi gue memang sengaja kalau weekend itu kenapa gue gak pernah yang namanya nyalain alarm untuk tahajud jam 3. Karena biasanya kalau weekend itu gue bisa parah tidurnya, bisa jam 2-an, bisa jam 3-an. Ketika gue udah mulai ngantuk, udah mulai tidurlah nih gue. Nggak lama dari situ, karena kan memang tidurnya udah malam banget, jadi nggak lama dari situ, tapi gue udah bener-bener ngantuk sih, udah bener-bener tidur. Tiba-tiba pintu gue ada yang ngetok kayak gini. Jadi si ketokannya itu bukan ketokan biasa ya, jadi bukan ketokan biasa, itu ketokan yang kenceng. Bro, mungkin gak sih lo kalau gak kebangun? Ya kan pasti kebangun dong ya. Lo bayangin deh, gimana gue gak kebangun? Gue kan lagi sendirian. Dan tanah, waktu ketokan itu, mungkin ketokan, gue gak tahu itu udah ketokan keberapa, tapi yang pasti akhirnya gue bangun. Nah, pada saat gue bangun, itu ketokan pintu itu masih bunyi. Nah, gue pikir waktu itu adalah ketokan itu dari pintu depan gitu. Karena gue mikir kalau pintu depan, biarin deh bodo amat gitu. Karena gue mikir, apa ya paling kucing kayak apa kayak, ya emang ada kali ya kucing ngetok. Tapi yang gak tahu juga, pokoknya gue gak pernah mikir kayak gitu deh. Jadi gue mikir waktu itu, oh pintu depan kali. Yang namanya baru-baru bangun, apa ya kalau bahasa Sundanya lulunguh lah. Jadi baru lo antara sadar gak sadar gitu. Nah itu posisi gue udah duduk, jadi gue udah nggak tidur, dia posisi gue udah duduk ketika bunyi ketokan pintu yang berikutnya. Tapi setelah itu bunyi lagi ketokan yang
itu bener-bener ketokannya makin kenceng, dan gue tahu itu ketokan dari pintu kamar gue. Gue sadar bahwa itu bukan mimpi karena udah bangun posisinya gue. Dan ketika itu juga gue dengar suara tahajud, yaitu suara laki-laki. Dan suara itu benar-benar mirip suara papa gue. Walaupun memang gue yakin kalau itu memang bukan papa gue, karena papa gue udah nggak ada gitu, udah ke alam lain. Tapi gue yakin bahwa itu adalah sosok makhluk yang memang menyerupai papa gue, walaupun itu dengan suaranya. Untung suaranya yang bikin takut itu adalah bahwa gue tahu papa gue itu kan nggak mungkin ada gitu. Jadi gue tahu bahwa yang muncul ini bukan papa gue, tapi makhluk goib, makhluk jin yang menyerupai papa gue. Itu yang gue yakinin ya, tapi gue nggak tahu juga kalau pendapat orang-orang. Yang mungkin kalian bisa komen di bawah ini. Cuma jadi saat itu gue merasa bahwa suara itu jelas persis dengan suara papa gue, dan itu dia menyebutkan kata tahajud itu selama 3 kali. Dan saat itu akhirnya gue ngambil lagi handphone gue, dan gue lihat itu pas jam 3 pagi lagi. Jadi pas ini gue gak setakut kemarin. Tapi gini loh, yang bikin gue takut itu sebenarnya lebih ke arah kaget karena ketukan pintu itu gitu. Tapi dan yang lebih seremnya lagi itu sebenarnya si suara itu gitu. Wow, pokoknya itu udah, menurut gue itu kejadian yang buat gue itu serem banget, ngeri banget. Kan lo nggak mungkin ngapa-ngapain, lo nggak mungkin pergi, atau lo nggak mungkin kabur, atau mungkin lo nggak mungkin keluar nyari satpam, kan nggak mungkin juga. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya gue bangun. Setelah itu gue tahajud. Akhirnya gue cuma karena emang dasarnya gue penakut juga, jadi pada saat gue setelah tahajud gue cuma ngomong siapapun makhluk itu tolong jangan ganggu, tapi gue makasih karena gue udah dibangunin untuk tahajud. Setelah gue udah tahajud nih, akhirnya gue bisa tidur lagi, walaupun sebenarnya nggak bisa. Jadi gue tuh baru bisa tidur lagi ketika gue setelah habis sholat subuh. Jadi gue baru tidur lagi setelah jam 5, barulah gue tidur lagi. Pada saat malam berikutnya ya udah nggak mau lagi, karena maksudnya gini, gue nggak mau lagi yang namanya nguji-nguji atau ngetes-ngetes hal-hal kayak gitu. Karena gue nggak pernah tahu akan ada kejadian apa nextnya. Jadi ya malam-malam selanjutnya sih enggak sih, gue udah pasang alarm lagi. Dan weekend pun akhirnya gue pasang alarm untuk bisa bangun tahajud. Nah itu aja tadi cerita gue nih tentang kejadian di mana gue dibangunin oleh seseorang untuk melakukan sholat tahajud. Ya untungnya bahwa kejadian ini adalah kejadian yang bisa bawa gue melakukan hal yang positif ya, walaupun itu takut banget. Pertanyaan gue adalah apa sosok itu sebenarnya? Itu yang masih jadi pertanyaan gue. Mana menurut kalian sebenarnya sosok yang ngebangunin gue ini siapa sih? Kalian komen ya di bawah. Segitu dulu aja cerita dari gue nih, mudah-mudahan ya hal ini gak kejadian sama kalian. Dan buat kalian yang suka sama video gue ini, silahkan kalian klik like-nya. Dan buat kalian yang belum pada subscribe, ayo kalian klik dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian ya. Oke, makasih buat kalian. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay safe, stay healthy. Bye.